People are like bicycle. They can keep their balance only as long as they keep moving. By Albert Einstein. Yang artinya, hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Ya, itulah kata-kata yang menggambarkan sosok bintang tamu kita di episode kali ini. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kawan-kawan semua di sini? Balik lagi ke channel kami, Sortu Family. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengunjungi salah satu mungkin panutan buat semua orang, khususnya di bartender ya. Karena di channel kami ini di Sortu Family, saya akan menginterview orang-orang yang memang bisa bermanfaat buat orang lain ya. Mungkin minta bantuannya buat subscribe channel kami ya. Kali ini kita kedatangan seorang ketua MBA ya Bang ya. Ketua MBA Malang Bartender Association. Iya. Mungkin bisa dikenalkan dulu Bang. Ya. Namanya Bang Ega siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya iya. Welcome to Sortu Family. Jadi nama saya Ega Herdianta. Saya ketua dari bartender Malang Association, biasanya disingkat MBA. Dan sudah didirikan dari tahun 2014. Jadi sudah 6 tahun yang lalu. Jadi berarti udah lama ya Bang ya? Udah lumayan lama sih. Jadi MBA ini khususnya di Kota Malang itu diikuti oleh dari banyak, jadi hotel ikut, terus kafe, resto, jadi hampir semuanya. Oh gitu ya, itu mungkin sekilas dari MBA lah. Sekarang ini untuk awal-awal karirnya Bang Ega ini, mulai dari awal sampai sekarang nih, bisa diceritain mungkin Bang perjalanan karirnya Bang? Iya, bisa. Jadi karir itu saya mulai waktu saya on the job training ya, kalau kita masih masa kuliah, itu dari Jakarta. Jadi saya dulu sempat di Jakarta, di hotel dan di klub. Jadi waktu itu kalau di hotel saya pernah di Alila, itu di daerah Pecenongan. Mungkin bisa agak keras Bang suaranya Bang, biar iya, siap. Teman-teman biar kedengeran. Jadi di daerah Pecenongan itu ada hotel. Kalau itu butik hotel sih. Itu baru lulus Bang? Belum, itu masih on the job training waktu kuliah. Oh gitu. Jadi kuliah kita dapat tugas on the job training selama 6 bulan, dan itu selama 2 kali on the job training. Saya di Pecenongan, sama saya di daerah BNI area, itu di daerah Bundaran HI. Tahu neng Pecenongan, tahu neng. Jadi soalnya istri saya orang Jakarta. Begitu. Iya. Oh, mantap. Jadi di situ nanti ada hotel namanya Alila, dan di Bundaran HI itu ada yang di Sangrila. Gitu. Baru setelah itu saya mulai karir itu justru di kota saya sendiri, di Kota Malang. Itu saya kerja di My Place. Jadi kalau dulu itu slogannya My Place is your place. Gitu. Iya. Barangkali kalau ada yang lihat kan bekas-bekasnya My Place. Bisa apalagi ini channel bisa subscribe. Iya, bisa subscribe. Nah, di situ saya kerja selama 3 tahun. 3 tahun jadi bartender. Baru saya lari ke Bali di tahun 2012. Saya di My Place itu 2009 sampai dengan tahun 2011, setelah 3 tahun. Itu pengalamannya Bang Ega di sana itu apa Bang yang didapat Bang? Kalau di My Place entertain ya, kalau kita kerja di entertain night club, khususnya kita pengalaman yang didapat sih ya cukup banyak, dalam artian pengalaman positif ya. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang baru, lingkungan yang maksudnya dengan karakter yang berbeda-beda, dari segala level ya, dari pengusaha, dari
apapun itu. Tapi kalau ilmu bartender bang, Bartender sendiri kalau untuk entertain di klub kita bilang untuk minuman dengan minuman kan punya beberapa iya bang. metode minuman. Jadi kita punya blending, kita punya shaking, stirring, dan kita punya flaming dan beberapa metode yang kalau yang sempat saya pelajari yang spraying. Jadi kayak hal-hal yang itu yang berbeda ketika kita kerja di klub itu kebanyakan kita flaming. Jadi dibakar-bakar. Oh iya, yang minuman dibakar-bakar. Betul. Dan itu lebih asik kan kalau di dunia malam kan kayaknya apalagi tempatnya nggak terlalu terang, jadi bisa dibilang agak remang-remang. Begitu ngeliat api bisa diminum tuh, kadang kok bisa ya? Iya. Seperti itu. Bang, ini kan gini ya, image-nya bartender mungkin di kalangan masyarakat itu identik pemabuk, identik gini lah. Mungkin Bang Ega ini ada kata-kata nggak buat teman-teman yang di luar sana tentang seorang bartender? Jadi nggak selalu bartender itu identik dengan pemabuk gitu. Mungkin kalau di kalangan kita kan mungkin Islam mungkin minum alkohol itu haram ya. Haram. Nah, kalau menyikapin itu Bang Ega gimana sih biar pandangannya masyarakat itu bartender itu ada nilai positifnya lah. Iya. Nah, bagi yang non Muslim loh, bagi non Muslim ini. Iya. Sebetulnya gini, kalau kita dari Indonesia sendiri itu kita punya kredibilitas yang bagus di bidang bartender, khususnya untuk di luar ya, di Asia Tenggara, karena beberapa teman kita, rekan kita bartender itu sudah menjuarai bahkan kelas dunia. Jadi gitu, meskipun dia perwakilan mungkin nggak juara 1, tapi nama Indonesia untuk di dunia bartender di dunia luar itu gaungnya sudah besar sekali. Dan khususnya kita punya orang Indonesia yang sudah buka kafe ya atau bar itu di beberapa belahan negara, belahan dunia. Dan itu orang Indonesia yang menjuarai juga dari kompetisi mixologi namanya, yaitu meramu minuman. Iya, jadi kalau saya bisa bilang untuk masyarakat yang mungkin masih awam itu di dunia bartending kita punya alkohol dan non alkohol sebetulnya. Oh iya, jadi nggak identik buat mabuk-mabuk aja. Betul, ini. Nggak hanya identik dengan mabuk aja. Dan beberapa tahun yang kebelakang dulu sempat kita booming itu barista. Mungkin sampai sekarang barista yang memakai latte art, dan itu non alkohol. Dan barista di Indonesia itu juga menjuarai beberapa kompetisi di luar negeri. Seperti itu. Jadi banyak hal positif yang ada di dunia bartending atau bartender. Iya, nggak selalu mabuk gitu Bang ya. Betul. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya, mau bertanya. Aku mau tanya, kira-kira umur Bang Ega berapa ya? Kayak masih tampak awet muda. Kayak baru lulus ya. Baru lulus Emang SMP. ini apa gantengnya ini permanen apa gimana ini? Ini mungkin kaum Hawa ini Bang suka nih lihat channelku ini. Soalnya bintang tamu sekarang emang spesial untuk buat kaum Hawa. Jadi saya sekarang di 32 tahun. 32 tahun tuh teman-teman. Masih muda. Sombong amat. Iya, masih 32 muda. tahun ya. Betul. Oh iya, ini aku ada pertanyaan lagi Bang Ega. Kesibukan Bang Ega itu sekarang apa ya kegiatannya? Kegiatannya sekarang saya sebagai posisinya jabatannya operational manager di Reborn Eat and Drink. Reborn Eat and Drink. Oh iya. Tapi di Kota Malang, tepatnya di Jalan Merbabu. Oh iya, itu kafenya yang nyaman itu yang luas Cozy. itu ya Bang, cozy ya. Mungkin teman-teman mau nanti bisa ke Reborn Eat and Drink ya Bang ya. Reborn Eat and Drink. Sama mampir ke sini. Apa sih Bang perbedaannya Reborn Eat and Drink sama kafe-kafe lainnya Bang? Sama kafe-kafe keunggulannya Bang. Keunggulannya. Iya. Jadi secara konsep kita full entertain. Betul. Bedanya kalau mungkin semua juga entertain. Iya. Semua juga punya band, semua juga punya DJ. Tapi kita juga punya satu dari sekian poin yang mungkin tidak ada di tempat lain.
kita punya yang namanya untuk minuman itu kita ada beberapa metode atau penciptaan sendiri untuk menu ciri khas dari Reborn. Betul. Jadi ciri khas dari Reborn sendiri ini kita menu-menunya itu bisa dibilang refreshing dan nourishing. Jadi menyegarkan dan memberikan efek yang bagus buat tubuh. Jadi kayak gini. Kalau mungkin masih awam dengan nourishing itu adalah minuman yang efeknya bagus untuk tubuh. Contoh seperti jus, susu. Nah, itu kita combine, kita buat mocktail yang ibaratnya nggak hanya seger aja, tapi untuk badan juga enak. Mempunyai value apa khasiat ya Bang ya? Betul. Buat tubuh ya Bang ya. Betul. Salah satunya. Aku ada pertanyaan lagi nih. Apa perbedaan bartender darat dan laut? Bartender laut. Oh iya. Jadi saya dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan kapal asing, kapal pesiar. Nah, perusahaannya Royal Caribbean. Iya, Royal Caribbean, dan di situ saya bergerak di dunia food and beverage juga. Jadi di bar juga. Oh, jadi pernah ya Bang ya, karirnya Bang Eka ini pernah ikut kapal pesiar ya Bang ya? Pernah. Oh iya. Iya, pernah. Berapa tahun Bang? Kurang lebih hampir 3 tahun sebelum akhirnya kena corona. Jadi Bang ya, fasih sekali ya bahasa Inggrisnya Bang. Terpaksa ya. Dah Bang, gimana sih ini ya? Terus Bang, gimana Bang? Kalau perbedaannya cukup banyak. Kalau di darat kita lebih diutamakan untuk kita memberikan menu yang baru. Kita upgrading menu. Kita bikin sesuatu hal yang mungkin tidak ada di tempat lain. Hanya ada di sini loh. Jadi untuk kita di ibaratnya kayak kita harus membuat sesuatu hal yang tidak ada di kafe lain atau hotel lain mungkin. Tapi kalau di kapal pesiar perbedaannya adalah kecepatan atau speed dalam bekerja itu yang diutamakan. Saya pernah bekerja di coffee, jadi tempat bar juga, tapi kita punya area coffee. Jadi saya sempat barista juga di situ. Barista ya. Iya. Kalau di darat mungkin kita bisa latte art. Latte art. Kita Gampang, bikin, nggak betul, goyang. nggak goyang. Dan kebetulan kalau dengan latte art di Indonesia, teman-teman juga udah Indonesia pada jago ya. Iya. Kalau di kapal pesiar jangan harap kita pakai latte art. Kenapa Bang? Karena line-nya kita panjang. Jadi kapal saya ini Harmony of the Seas itu Royal Caribbean itu passengernya, tamunya itu 6.000 dari satu kapal. Untuk karyawannya sekitar 3.000, jadi total hampir 10.000 orang dalam satu kapal pesiar. Kapal pesiar. Dan itu kita barnya banyak, tapi coffee shop-nya sedikit. Coffee shop mungkin cuma 3 ya, sekitar 3. Starbucks termasuk ada di situ. Oh, ada Starbucks juga ya? Betul. Dan ada 2 itu Vitality Cafe. Dan yang ketiga ini kita punya yang namanya semacam itu ada di mall. Itu juga kita coffee lounge. Nah, pasti dong orang yang suka kopi dia pasti, dan itu long line. Ya. Antriannya panjang, dan kalau seandainya bikin latte art, kita bikin latte art baru jadi kita lihat ternyata antriannya panjang puluhan meter di belakang seperti itu. Jadi nggak bisa dibentuk-bentuk ya Bang. Betul. Itu untuk yang di baristanya. Kalau untuk di bartendernya kita harus benar-benar menghafalkan dari koktail. Nah, jadi yang dunia bartender pasti nggak awam. Koktail kita harus hafal ratusan kalau untuk bartender. Jadi harus di luar kepala. Berarti jadi emang harus brainnya ini Bang, pengingat ya Bang ya. Kalau pelupa kayak aku sama Aku juga sih. tak cocok ya jadi bartender ini. Sebenarnya itu bedanya. Jadi cukup signifikan. Jadi kalau apalagi kalau di laut ya, satu kali order mungkin kalau untuk koktail satu orang bisa 2 sampai 3. Datang satu grup 3 orang bisa
4 koktail, 5 koktail. Berbeda ya Bang ya? Dan itu koktailnya. berbeda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bang, kehidupan bartender di kapal pesiar itu gimana sih Bang? Ya, sebetulnya kalau dari mungkin orang-orang yang melihat ya, yang awam, kalau buat tuh enak nih, jalan-jalan keliling dunia, gitu kan, terus Ya. kerja di situ, liburan gratis, itu sisi positifnya. Sisi positifnya. positifnya kita bisa Betul. jalan-jalan ke berbagai negara ya Bang ya? Tapi sebetulnya ada beberapa poin yang kita kan kerja keras banget di sana itu. Jadi untuk kita ya, bagi orang yang gampang bosen ya, terutama ya, karena kita kerja dari kabin, kita sebutnya kabin di kamar. Kita harus ke tempat kerja kita, habis itu kita istirahat di kabin, kita kerja lagi, balik ke kabin lagi, kerja lagi, dan itu kita berulang-ulang selama kurang lebih 7-8 bulan. 7-8 Betul. bulan gitu Bang ya? Betul. Dan untuk keliling dunia itu tergantung itinerary atau rute. Jadi kayak yang saya alamin itu rute, saya pernah rute dari Eropa pernah, dan itu sebentar. Tapi kebanyakan saya di Amerika, dan itu Amerika Latin ke bawah. Jadi mulai dari Puerto Rico, Meksiko, Jamaika, kita nanti ada yang lewatin Kuba, dan ada beberapa pulau di situ. Dan rutenya sebetulnya 1 bulan itu saja, sampai dengan mungkin kontrak selesai. Begitu kontrak selesai, kita balik lagi ke kapal dari Indonesia berangkat ke Amerika. Kita melakukan rute yang sama, atau kita bisa dipindah kapalkan. Jadi untuk jalan-jalan iya pasti kita dapat. Tapi bosannya ya dapat ya juga, Bang ya? bosannya juga pasti dapat, juga dapat karena kan Jenuh. jenuh kita, apalagi homesick ya. Kalau untuk bagi yang mungkin bahkan yang sudah berkeluarga, kangen anak, meskipun sekarang sudah bisa video call, kangen anak, mungkin kangen istri gitu kan. Dan itu salah satu hal yang berat untuk seorang Bartender itu ya Bang? iya, seorang yang bekerja di kapal pesiar. Tapi kalau udah diniatkan dari awal untuk bekerja buat keluarga, Betul. mungkin bisa itu buat Pasti jadi motivasi bisa. ya Pasti Bang motivasinya. Kenapa kita harus ke kapal? Karena untuk mencari mencari nafkah buat nafkah, keluarga. kehidupan Terus lebih baik. kedua kita juga Betul. punya pengalaman ya Iya. Bang ya. Jadi pengalamannya nggak di lingkup Hanya di Indonesia darat, aja, ya, betul, Bang ya. hanya di Indonesia. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Bang Ika pernah nggak ngalamin masa-masa yang paling sulit dari awal karir sampai sekarang? Iya. Masa sulit, Sulit. jadi saya nggak langsung menjadi seorang bartender. Masa yang sulit yang saya alami adalah ketika awal-awal menjadi seorang bartender. Jadi kita sebut sebagai barback. Barback itu orang asisten bartender. Ya, kita harus bersihkan area bar, kita harus angkat ice, kita sebut itu preparation. Dari preparation, setelah outlet buka, kita harus tetap di belakang bartender untuk menyiapkan bahan yang kurang. Jadi kenapa saya bilang itu masa sulit? Itu masa pembelajaran. Masa pembelajaran. Masa pembelajaran ketika saya belum tahu apa itu dunia bartender, bagaimana di sana saya harus bisa menghafalkan koktail. Saya harus bisa menghafalkan metode apa ini. Bahkan karena saya bukan dari SMK, jadi saya dari SMA langsung ke kuliah, dan itu jurusan hotel. Jadi cukup sulit untuk menghafalkan untuk ini spoon, ini fork, tadi saya juga masih lupa ya. Dan apalagi untuk menghafalkan Apalagi kalau di dunia perhotelan, kapal pesiar semua bahasa Inggris ya Bang semua ya? bahasa Inggris, betul. Jadi saya harus menghafalkan alat-alat bar, dan itu saya merantau di Jakarta. Iya, jadi itu cukup membuat saya jadi cambuk sih untuk saya harus bisa seperti itu. Pernah nggak ngalamin kehabisan uang terus gini Bang? Pas masa pembelajaran atau Betul. pas di segi keluarga ada Betul. musibah gini, itu gimana Iya. Bang? Ketika saya ada di Jakarta waktu itu, saya juga ibaratnya minim ya, karena waktu itu saya masih on the job training, dan waktu on the job training pun tidak dibayar. Jadi dibayar pun cuma untuk transport. Jadi benar-benar kita harus save money waktu
Karena itu harus makan apa yang bisa kita, harus masak sendiri, harus bikin Indomie, kuah gitu kan, jadi bisa buat seharian buat lauk. Iya, jadi hal-hal yang buat saya makin semangat, makin tegar justru seperti itu. Masa-masa sulit itu justru itu. Terus kalau orang yang selama ini memotivasi Bang Eka itu siapa, mulai dari itu awal karir Dari hingga nol sampai sekarang, sekarang. dari nol sampai sekarang, yang buat motivasi Bang Eka itu siapa, Bang? Untuk awal karir motivasi yang saya dapat itu dari kakak saya. Jadi Siapa Bang namanya, Bang? namanya Joshua. Jadi iya, kebetulan kakak kandung saya ini, jadi saya 2 bersaudara. Iya, saya anak terakhir, dan Jo ini kakak kandung saya dulu bartender dia. Bartender di Musro di Bali dan di Hard Rock. Waktu itu kakak saya pindah dari Bali ke Jakarta karena ada bom waktu itu ya, bom Bali pertama. Bom Bali. Betul. Itu di Jakarta dan akhirnya masuk ke Shangri-La. Di situ yang saya jadi semangat saya untuk saya harus seperti kakak saya nih, bisa jadi bartender dan bisa ngobrol sama orang, bisa ibaratnya bisa touch gitu kan, jadi bisa asik aja kelihatannya, untuk bekerja tuh nggak boring. Iya, bisa jadi, menghibur. betul, bisa Apalagi menghibur. Bang Eka ini kan pinter buat juggling. Itu berapa lama sih Bang belajar juggling gitu, Bang? Belajar juggling dari nol, saya nggak bisa juggling sampai dengan terakhir waktu saya latihan, saya 4 botol itu 1 tahun. 4 botol. Berarti pertama 2 botol dulu ya, Bang ya? Iya, Atau satu shaker. dulu? Iya, 1 botol, 1 shaker. Oh, 1 botol, 2 shaker. botol, baru kita masuk ke 2 shaker 1 botol, atau 3 botol baru ke. Kalau mungkin teman-teman mau belajar juggling ke Bang Eka bisa, Bang? Bisa. Langsung di follow Instagramnya Bang Eka. Betul. Ini ya. Nah, ini terus mungkin ada pertanyaan nih Sudah. buat Bang Eka. Nah, ini untuk yang terakhir, Bang. Ini kegiatan Bang Eka selain di Rebor ini apa punya usaha yang lain atau apa gitu, Bang? Iya. Sekarang sibuk apa, Bang? Saya kesibukannya sebetulnya ada beberapa. Jadi kalau pagi itu saya mengajar di beberapa tempat di kampus. Oh, Dan Bang Eka khususnya- mengajar juga Iya, ya? khususnya di kapal pesiar, kampus kapal pesiar, dan Di mana itu, Bang, tepatnya? di MHS. MHS, Malang Hotel School ya, Bang ya? Betul, Oh, itu Malang Hotel School. mungkin teman-teman yang mau belajar bartender ya bisa daftar ke MHS ya. Betul. Ini pelajarnya Bang Eka ini. Betul. Orangnya humble. Terus apa lagi, Bang? Dan saya punya usaha kecil-kecilan. Ya, apa, Bang? Namanya untuk di tuku kopi. Kopi tuku kopi. Iya, tuku kopi Udah, namanya. sudah punya berapa booth, Bang? Ada 3. Tiga. Di mana aja, Bang? Ada di Galunggung, terus yang sekarang karena corona masih masih tutup, itu ada di Transmart di lantai paling atas, dan ada di area di Dieng, di Jalan Bukit Barisan. Oh, gitu. Kenapa, Bang? Bisa dijelasin kenapa kita harus beli ke booth-nya Bang Eka? Yang spesial itu apa, Bang? Yang spesial yaitu kopinya itu saya ambil dari Probolinggo dan dari Dampit. Probolinggo itu emang terkenal kopinya, Betul. soalnya tanahnya tuh bagus, Bang. Iya, betul Iya. banget. Oh, Jadi gitu. kita ambil dari sana dan kita racik sendiri, kita roasting sendiri. Habis dari roasting kita bikin ibaratnya kita pure, itu buatan kita sendiri dari kopi sampai dengan hasil jadi. Kita hanya beli green bean-nya saja, dan beberapa minuman yang non kopi pun kita juga banyak. Lah itu kan kualitasnya kan udah bagus, mahal nggak bisa dijelaskan? Jadi range harga dari 8.000 sampai dengan 18.000 saja. Murah, teman-teman. Murah ya, Neng ya, bisa beli nanti ya. Iya, Kalau bisa kita beli kan ke gratis Bang Eka. nanti. Pasti gratis. Terus ini, Bang, balik lagi ke Malang Bartender Association itu MBA. MBA ya, Bang ya. Itu kegiatannya apa aja sih, Bang? Kita punya banyak kegiatan dari 2014 lalu. Awal-awal kita buat itu kompetisi bartender waktu itu se-Jawa Bali. Ya. Jadi kita buat besar sekaligus untuk
ya. Jadi biar teman-teman organisasi yang lain dari kota yang lain juga tahu bahwa di Malang punya MBA, yaitu Malang Bartender Association. Karena MBA itu waktu itu karena baru dibentuk ya, jadi pengen ini loh ada kegiatan yang positifnya juga banyak. Untuk kita selama bulan puasa kecuali bulan ini ya karena corona itu kita buka ibaratnya kita pernah juga bagi-bagi takjil gratis, kita bagi-bagi box untuk makanan untuk buber itu juga kita bagikan gratis bagi yang orang-orang tidak mampu. Dan kita juga punya pembelajaran buat bartender yang baru untuk yang membutuhkan pengalaman atau informasi yang baik di dalam dunia. Berarti buat teman-teman yang pengen daftar di MBA meskipun bartender pemula bisa ya Bang ya, buat bisa banget, gabung bisa ya. Langsung iya. kontak di Instagramnya Bang Eka. Mungkin teman-teman yang pengen tahu seputar kapan pesiar atau seputar itu ya MBA aja ya, bisa langsung kontak di sini ya Bang. Betul. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin terlebih kata-kata buat bartender pemula Bang, biar motivasi itu apa, kata-kata buat agar teman-teman ini motivasinya berlipat gitu loh, jadi bartender pemula itu apa Bang? Jadi penutupnya untuk pesan saya sih buat teman-teman bartender yang mungkin baru di dunia bartending 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tetaplah semangat karena dunia F&B ini fleksibel, sangat fleksibel. Ketika kita berhenti di situ, ilmu kita akan selamanya di situ. Tapi selama kita tetap belajar, kita tetap aplikasi ke dunia nyata, kita tetap buat minuman dengan metode yang berbeda, kita terus belajar dari Google, dari YouTube ya, terutama Sortu Family ya kan. Itu kita akan bisa upgrade lagi ilmu kita, dan jangan lupa tetap jadi orang yang humble. Betul, tetap di atas kita masih ada orang yang lebih pintar. Jadi terus belajar, jangan mudah haus akan berpuas ilmu diri gitu ya. Bang ya. Baiklah teman-teman, mungkin Ya, ini teman-teman. sekian dulu dari kita ya Neng ya, Iya. wawancara dari seorang ketua MBA Ketua dan MBA. pengajar di Malang Hotel School ya Bang ya. Betul. Juga manajer di Cafe Reborn. Jabatannya banyak ini. Stay safe, stay clean, tetap sehat di musim pandemi ini Bang. Yes. Kata buat closing Bang, bahasa Inggris Bang, buat di Sortu Family. Harus closing iya bahasa Inggris. Harus pakai Bahasa bahasa Inggris ya buat penutup nih. Bahasa Inggris aja ya. Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris apa ya? Buat penutup. Keep spirit, keep fight, Keep spirit, keep fight in your life. in your life. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.